Bapak dan saudara-saudara mencintai Tuhan, salah satu kebanggaan saya sebagai anggota gereja Katolik adalah saya merasa gereja Katolik ini gereja yang merangkum berbagai macam gaya rohani, berbagai macam bentuk-bentuk olah kesalehan, berbagai macam devosi. Jadi kita itu di gereja Katolik ada begitu banyak ragam rohani, devosi yang muncul dalam perjalanan waktu yang mungkin sepertinya tidak ada yang namanya dikatakan dalam kitab suci. Gereja Kristen kan apapun yang tidak di dalam kitab suci di remove. Tapi gereja Katolik menerima semuanya, tradisi-tradisi yang hidup. Misalnya sederhana, gereja Katolik itu ada orang-orang yang berbeda dengan cara berdoa. Ada orang-orang yang karismatik, yang berdoa senang dengan angkat tangan, puji-pujian, itu diterima di dalam gereja Katolik. Dan juga ada orang yang berdoa dengan gaya taizé, lagunya diulang-ulang, ulang-ulang, juga diterima ke dalam gereja Katolik. Cara-cara ini berbeda dan nggak bisa dipaksakan bahwa satu cara itu lebih bagus dibandingkan cara yang lain. Ini masalah kecocokan rohani. Orang karismatik nggak bisa dipaksa ikut taizé. Orang karismatik yang senang berdoa angkat tangan, diajak taizé pakai lilin, pakai lagu 5 menit, 10 menit, gitu. Jiwanya berserah kepada Tuhan, rohnya yang berdoa. Demikian juga orang taizé yang senang kalem, damai, pengennya tenang, diajak karismatik 10 menit itu pelojotan, roh jahatnya keluar semua. Jadi saya mengatakan nggak ada cara yang paling bagus karena berdasarkan yang namanya memang cara seseorang berjumpa dengan Tuhan. Apapun itu dirangkum di dalam gereja Katolik. Dan yang dirangkum di dalam gereja Katolik kekayaannya adalah tradisi-tradisi yang timbul dalam devosi-devosi. Jalan salib misalnya, ada nggak kisah-kisah jalan salib semuanya dalam kitab suci? No. Veronica mengusap wajah Yesus, ada kisahnya dalam kitab suci. Kalau temu malam ini saya traktir diangke semuanya. Pakai uang ibu yang bukan uang saya. Tapi nggak ada masih saudara-saudara. Tadi adalah tradisi yang hidup. Dan devosi itu berkembang dalam perjalanan waktu begitu kaya. Dan salah satu devosi yang begitu kaya, yang paling nggak di gereja Katolik di Indonesia muncul adalah devosi kepada Santo Antonius Padua. Ini saya mengatakan tadi kalau di surga di sana ada namanya service center, apa call center, paling sibuk adalah 1 Bunda Maria, 2 Antonius Padua. Paling banyak kan kita berdoa pertama kepada Bunda Maria, kedua kepada Antonius Padua. Apapun yang hilang kita mau minta ke Antonius Padua. Antonius Padua, kacamata gua di mana? Gitu, pegang pada di sini. Ingatan saya terhadap mama saya itu dulu bukan Katolik, jadi Katolik pas menikah, dia sangat kagum dengan Antonius Padua. Setiap kali namanya disebut, hilang kunci, hilang dompet, hilang kacamata, hilang apapun disebut. Mungkin Antonius Padua di surga mengatakan, ya lu lagi. Tapi ini ada devosi yang hidup sungguh-sungguh. Mengapa Antonius Padua itu dikenal sebagai devosi untuk orang-orang yang hilang? Ceritanya sederhana. Dia dulu itu kehilangan sebuah barang. Dan barang itu bukan barang kacamata, kunci, tapi kehilangan yang namanya buku kitab Mazmur. Kehilangannya luar biasa ya, kehilangan kitab suci. Dia mengatakan ketika bukunya itu hilang, dan bukunya itu adalah buku kesayangan dia kasih catatan. Dikasih mungkin yang main catatan. Seperti Bapak Ibu lah, kitab suci banyak catatan kan? Iya. Saya yakin, dan keyakinan saya suka salah. Jadi kitab suci itu banyak catatan, dan itu hilang. Diambil oleh salah seorang muridnya. Kemudian kata Antonius Padua itu akan kembali. Dengan kata-kata itu sendiri akan kembali dan memang kembali. Jadi yang hilang pertama-tama bukan kacamata, kunci dan lain sebagainya, tapi yang hilang pertama-tama adalah buku yang mengantarkan dia pada Tuhan. Tapi berkembang dalam perjalanan waktu, orang berdoa dengan perantaraan Antonius Padua dan barangnya kembali. Karena kita syukur yang punya keyakinan iman macam ini. Lalu ada namanya novena Antonius Padua yang dirayakan setiap Selasa selama 9 kali. Ceritanya dulu adalah sederhana, ada bapak ibu pasangan suami istri yang tidak punya anak berdoa, lalu kemudian dalam doanya mendapatkan mimpi dari Antonius Padua, datanglah 9 kali setiap Selasa ke gereja di mana ada biara Fransiskan, berdoa. Dan kemudian sesudah berdoa hamil saudara-saudara. Makanya adalah yang namanya devosi yang muncul dari pengalaman iman personal orang pada zamannya, yang kemudian berkembang dalam namanya novena Antonius Padua. Lebih daripada itu, saudara-saudara dicintai Tuhan, kita syukuri namanya novena kepada Santo Antonius Padua. Yang buat saya merasa kalau kita melihat yang namanya kisah Santo Santa itu begitu. Antonius Padua penolong orang-orang yang kehilangan benda. Sakit tenggorokan Santo Blasius. Banyak Santo Santa itu ada yang namanya pelindungnya. Santosa seafood. Kacau.
Tapi saudara-saudara kita pun semoga ada yang namanya pemahaman iman kita yang semakin kaya terhadap Santo Santa. Nama saya Thomas, ya. Thomas ini dikenal sebagai pelindung bangsa India. Jadi artinya Thomas itu ke India dan pelindung orang-orang kembar. Thomas disebut sebagai Didymus. Jadi karena pelindung orang India, saya jago banget bahasa Inggris India. Saya bisa bahasa Inggris India. One, two, dua, very kan tidak suka gitu. Maaf ini nggak rasis, tapi yang terjadi namanya semoga kita mensyukuri yang namanya rahmat kekudusan yang dirayakan dalam berbagai macam kisah hidup Santo Santa. Doa saya yang pertama, saudara-saudara dicintai Tuhan, teruslah berdoa dengan perantaraan Santo Yohanes Padua, kehilangan apapun dia memang untuk disibukkan, untuk kehilangan. Tapi semoga kita berdoa juga untuk mereka yang kehilangan Kristus. Kalau boleh saya mengatakan, mereka yang kehilangan Kristus dengan cara apapun, mereka yang pindah agama. Saya merasa orang yang pindah agama dari Katolik itu pasti ada segi rasa yang hilang dalam dirinya, yang suatu hari akan menyala lagi. Dan saya berharap itu akan menyala lagi dan kembali lagi. Once you are Catholic, you always be Catholic. Sekali kamu Katolik, kamu akan tetap Katolik. Semoga orang yang kehilangan iman dan tidak ada mau menemukan Tuhannya yang diimaninya suatu saat nanti. Yang kedua, orang yang kehilangan Tuhan karena yang dicari itu bukan kebaikan dengan Tuhan, yang dicari banyak. Karir, uang itu penting ya, cian. Kalau nggak ada cian, cai cian, bye-bye. Tapi yang dicari semoga adalah yang kita cari adalah yang namanya kedekatan dengan Tuhan, kedamaian dan lain sebagainya. Maka perayaan Orang Kudus itu bukan hanya ingatan memori terhadap yang namanya apa yang terjadi ribuan tahun yang silam pada sosok yang namanya Santo Antonius dari Padua ataupun santo-santo lainnya. Perayaan Orang Kudus adalah perayaan panggilan agar kita semua menjadi yang namanya mengikuti jejak hidupnya dalam kekudusan. Kita ini dipanggil menjadi orang kudus. Bapak Ibu tahu kan orang kudus siapa? Orang yang tinggal di dekat Pati, Semarang, Kudus. Orang yang berasal dari sebuah kota di pantai utara pesisir Jawa. Itu juga. Tapi bagaimana mencari kudus sederhana? Bacaan Injil hari ini buat saya istimewa. Saya ambil bacaan Injil hari ini, padahal tadi saya niatnya pakai bacaan hari ini, tapi saya memilih akhirnya bacaan Injil Pesta Santo Yohanes Padua karena bacaan Injil hari ini mengenai persinahan, gak cocok banget. Tapi ya sudahlah, bacanya sederhana hari ini. Kalau menjadi kudus adalah kalimat pertama yang harus kamu katakan. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera bagi. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, bukan pertentangan, bukan pertengkaran, bukan gosip, kita akan menjadi orang yang kudus, damai sejahtera. Prinsip hidup bersama kan sederhana ya. Marilah kita saling membantu. Kalimat pertama. Kalimat kedua, kalau nggak bisa membantu jangan mengganggu. Kalau kita nggak bisa yang pertama, kita yang kedua aja. Karena persahabatan, damai sejahtera itu kan chemistry. Kita nggak bisa menjadi sahabat semua orang, percaya. Kopeng saya cuma 2 atau 3 orang, kita nggak bisa yang namanya jadi sahabat semua orang, nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau kamu nggak bisa membantu, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita udah nggak membantu, mengganggu. Nambahin berita. Ibu Bapak bisa bayangin, coba Bapak Ibu berekam ketika Bapak Ibu lagi gosip. Itu mukanya bagus banget sudah. Senam wajah saudara-saudara, mata ke samping lihatin, padahal nggak ada siapa-siapa, ke samping lihatin. Itu buat saya bukan membawa damai sejahtera. Saya mengatakan sederhana ketika ada orang bertanya, Romo gosip dosa apa enggak? Saya mengatakan sederhana, kalau itu fakta diceritakan kepada orang lain yang kamu yakin gak akan kemana-mana, itu bukan gosip, itu bukan dosa, namanya release tension. Ini ngomong ke suami, ngomong ke istri mengenai bos, kan juga perlu ngomong kan, butuhnya namanya nggak mendem jero supaya kita bisa ngomong apa adanya, betul? Kita bisa ngomong dan kadang-kadang ngomongin orang, tapi yakin nggak akan kemana-mana. Dan yang diomongin adalah kebenaran. Tapi kalau yang namanya diomongin bukan kebenaran, baru namanya rasa-rasa, diceritakan kepada orang, dan orang itu akan menceritakannya kepada banyak orang lainnya karena tidak tahan untuk memberitakan kisah kerajaan Allah. Entah mengapa berita jelek itu kadang-kadang susah buat kita tahan kan? Kayaknya ada sesuatu yang pengen meluap, gitu, pengen meluap, pengen tahan kita nggak bisa. Gitu. Akhirnya kemana-mana, dan itu beritanya dari orang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah beda beritanya. Saya cerita kemana-mana, kalimat pertama sederhana, Romo Ulun, saya lihat Romo Ulun pergi malam hari dengan
kaum muda sebagian perempuan, mereka makan-makan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kaum ulun sering pergi malam-malam, sudah tambah sering. Bersama dengan kaum muda yang perempuan, makan-makan. Kalimat ketiga, kaum ulun sering pergi malam-malam dengan perempuan. Kalimat keempat, kaum ulun senang perempuan malam. Kacau, kacau. Kalau pertama sampai dengan kelima, berbeda ceritanya. Maka saya sederhana mau mengatakan Yesus perintahnya kepada para murid dan juga kepada Bapak Ibu sederhana, bawalah damai sejahtera. Kalau memang nggak bisa empat ngomong gitu ya, ngomong ke pasangan yang nggak akan kemana-mana gitu. Atau ngomong di pengakuan dosa. Kalau pengakuan dosa teruang untuk mendengarkan banyak cerita yang tidak pernah saya dengarkan sebetulnya, tapi yang pasti ceritanya banyak tuh. Dan saya nggak akan hafal cerita semuanya, tapi itu adalah tempat yang namanya release tension. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, jadilah kudus. Kita diajak untuk jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi punya rumahnya gede, tunjangannya banyak. Kita banyak yang namanya impian-impian, harapan-harapan yang bisa diukur dengan yang namanya ukuran duniawi. Tapi semoga kita hari ini berharap dalam pesta Santo Antonius dari Padua kita mau menjadi orang kudus. Dan mau menjadi orang kudus caranya sederhana, membawa damai. Dan Tuhan Yesus itu perintah pertama sederhana, damai sejahtera bagilah. Bukan lain-lain, damai sejahtera. Bagilah kita mohon kabar dari Tuhan, kalaupun kita punya ada yang hilang, semoga itu kembali. Dan yang hilang itu kadang-kadang adalah keinginan untuk menjadi serupa dengan Allah, keinginan untuk dekat dengan Tuhan Yesus, keinginan untuk senantiasa membawa damai. Dan Santo Antonius Padua mendoakan kita agar yang hilang ditemukan, dibawa kembali dan mengantar kita pada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita hening sedikit.